kita adalah negara Pancasila, kita menghormati perbedaan, namun perbedaan tidak untuk diekspresikan tanpa batas. Kebebasan tidak bersifat absolut dan harus mendasarkan pada sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Dan ini penting, menjadi penting karena kita tentu harus mengelola perbedaan itu untuk mencegah terjadinya pertentangan, apalagi konflik antar sama anak bangsa yang tidak diperlukan. Saya sampai kapanpun adalah prajurit yang dididik untuk menjadi seorang nasionalis, berada di atas semua golongan dan kepentingan. Kemana-mana makanya saya boleh pakai batik saja, saya selalu pakai merah putih di sebelah kanan, karena menunjukkan bahwa above everything else, merah putih di atas segalanya adalah merah putih. Negara kita harus bisa menjadi model, dan Jakarta menjadi model bagi seluruh daerah di Indonesia. Kalau kita bisa meyakinkan kerukunan hidup antar umat beragama yang dijunjung tinggi, solidaritas sosial ditegakkan, si kaya peduli dengan si miskin mengerti untuk bisa juga berkehidupan di tempat yang sama dengan lain-lainnya. Tentu ini akan baik untuk kita, dan kita harus berempati terhadap saudara-saudara kita yang memang hidupnya sulit, less fortunate dibandingkan kita yang hari ini bisa hadir di sini, bisa makan, bisa minum dengan baik. Oleh karena itu, tentu dengan kepemimpinan yang efektif, kembali manajemen yang benar, empati, goodwill, maka kita bisa mempersatukan perbedaan tadi, dan kita harus menghindarkan betul dari pertentangan antar latar belakang, pertentangan antar kelas, karena kita ingin Jakarta itu adalah menjadi kota hunian yang beradab. Pembangunan fisik penting. Jakarta harus modern, yes, tetapi harus tetap berkarakter. Oleh karena itu pembangunan juga harus membangun jiwa ataupun roh dari kota Jakarta itu sendiri. Yang tentu itu adalah manusia, masyarakat, warga yang memberikan ciri dan warna terhadap kota Jakarta, sehingga tidak boleh dilupakan memberdayakan manusia. Index of happiness-nya juga harus terjaga, karena semakin majunya zaman, jangan sampai kita semakin terkotak-kotak dan menjadi semakin individualis, karena itu bertentangan dengan semangat dan juga karakter dari bangsa kita yang selalu guyup seperti ini, selalu mengembangkan musyawarah dan juga berdemokrasi secara santun dan beretika. Jadi saya tidak melihat alasan yang cukup kuat untuk kita tidak memperhatikan heterogenitas dan juga khususnya dalam mengelola berbagai isu yang pada akhirnya juga sering berbenturan antara kelompok dan golongan. Kemudian tadi pertanyaan kedua, seberapa yakin, seberapa siap? Tadi siapa ya namanya? Maria. Kalau ditanya seberapa yakin, ya tidak mungkin saya menjawab tidak yakin. Saya yakin dengan catatan bahwa saya juga mendidik diri saya untuk terus melengkapi diri. Saya tidak apa-apa sekali lagi diremehkan, tidak punya modal, tidak siap, karena setiap orang sekali lagi punya titik nol. Kesempatan datang, ya harus kita sambut. Momentum sejarah tidak datang sekali atau dua kali, belum tentu. Sehingga ketika ini merupakan momentum bagi saya untuk melakukan sesuatu yang besar ataupun transisi terhadap sesuatu yang sungguh berbeda dari zona nyaman saya, tentu saya harus siap. Dan sekali lagi banyak sekali contoh di dalam negeri maupun di luar negeri, di tingkat nasional maupun tingkat lokal, pemimpin itu juga berasal dari generasi muda. Dan bukan dilihat dari usianya, tetapi kita juga memahami bahwa durasi itu penting, tetapi kualitas kadang-kala lebih menentukan. Dan saya di sini berusaha untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru saya mengabdi, tetapi juga yakin bahwa sebetulnya itu
prinsip yang harus diaplikasikan di tempat-tempat yang berbeda. Prinsipnya sama. Leadership kalau berbicara dari sejarah militer diaplikasikan di dunia politik. Dunia bisnis, Google belajar dari West Point, Amazon belajar dari US Army. Kita saling belajar. Untuk belajar efisiensi, kita belajar dari private sector. Semuanya saling belajar karena pada prinsipnya itu bersifat universal. Tinggal scope-nya saja yang berbeda. Mohon maaf, sama logikanya Bapak Presiden kita juga awalnya berawal dari wali kota. Kemudian memiliki kesempatan memimpin Provinsi Jakarta. Bagus, berhasil, dan akhirnya memimpin Indonesia. Artinya, sekali lagi, tidak ditentukan oleh berapa lama seseorang sudah mengabdi di satu profesi tertentu atau bidang tertentu. Ya. Itu yang dapat saya yakinkan. Kemudian juga tadi ditanyakan, lalu apa bedanya diferensiasi saya dengan pasangan calon yang lain? Pada akhirnya masyarakat juga akan bisa membedakan. Setiap orang punya kekuatan, setiap orang punya keunikan. Saya punya perbedaan dibandingkan calon yang lain, dan juga calon wakil saya, Bu Sylvi, juga punya karakter, punya juga integritas dan juga capaian-capaian selama beliau menempuh jalur birokrasi di Pemda DKI, sehingga itu juga saling melengkapi. Tetapi kalau ditanya program, tentu belum tepat saatnya karena ini belum masa kampanye, saya bisa disertif oleh Bawaslu. Tapi yang jelas, gambaran awal saja, nanti pada saatnya saya akan menjelaskan itu semua. Tetapi kita ingin Jakarta ini menjadi semakin maju, adil, dan sejahtera, dan aman juga. Tadi saya sudah sampaikan prinsip-prinsip pembangunan yang komprehensif, yang inklusif. Dan mudah-mudahan pada saat nanti saya bisa lebih menjabarkan itu semua sehingga bisa sama-sama kita ketahui hal-hal yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Jakarta. Sementara itu ya untuk jawaban dari Maria. Kemudian, baik, terima kasih banyak. Saya sangat mengamini bahwa pemimpin harus memiliki karakter yang tegas, amanah, tapi juga betul-betul bisa berempati terhadap aspirasi dan juga permasalahan di alami warganya. Dan saya yakin dengan karakter semacam itu, maka Jakarta bisa lebih baik lagi dari hari ke hari dan menjadi kebanggaan Indonesia dan kita semua.